berjumpa lagi sama aku Naralin di channel It's Author. Oke, langsung aja. Kali ini aku mau bacakan novel dari Kak Richie Rich yang berjudul Bidadari chapter 17. Kita dengerin ya. Pride. Tunggu sebentar ya, aku cek nggak lama kok. Aida menerima belanjaannya, tadinya ia ingin menutup pintunya. Tapi, kalau bisa saya lihat juga mbak, biar Fire ngeceknya, saya juga tahu. Mbak cuma ngecek, karena kan saya nggak tahu mbak nanti nilep barang belanjaannya atau enggak. Dan bilang belum ada, sama-sama berjaga-jaga aja mbak. Pria berjaket hijau itu pun juga jujur terhadap Aida sehingga membuat Aida memikirkan dari posisi sang kurir. Oke. Ini juga dianggap oleh wanita itu Fire. Aida tidak mau memperburuk keadaan dan memperlama negosiasi mereka. Kalau gitu aku lihat di sini aja. Kamu diri di situ ya, tapi tolong buka maskernya dong. Ya minimal kalau kamu buka masker kan di sini ada CCTV. Jadi aku buka pintu juga nggak takut kamu macam-macam. Aida sengaja membuka pintu apartemennya setelah pria itu setuju melakukan apa yang dipintanya tanpa bicara. Dia melepaskan penutup wajahnya. Lumayan punya tampang. Dia seumuranku atau mungkin lebih tua dariku. Tapi mungkin tidak lebih dari 2 tahun. Tapi tetap saja wajahnya kaku kayak daun kering sama kayak Royko minta maaf dengan salep. Aida pun mengecek sambil memegang list belanjaan yang tadi sudah dicatatnya. Sambil menggerutu juga dalam hatinya kenapa tiba-tiba dia jadi mengingat pria berbatruf yang mengingat orang yang tak tahu mau dipikirkannya itu. Ya semuanya sudah lengkap. Maaf ya aku merepotkanmu dan aku juga tidak punya tipping untukmu. Majikanku nggak ngasih. Ucapnya lagi setelah semuanya clear. Iya nggak apa-apa. Yang penting bintang 5-nya mbak. Permisi mbak. Pria berjaket hijau itu pun kembali memakai maskernya, memencet tombol, menyelesaikan misi pengirimannya, dan pergi setelah pekerjaannya sudah selesai. Ting! Dan di saat dia mau masuk lift, dert. Handphone di kantongnya juga bergetar memaksakan melihat ke arah handphone tersebut. Iya Kak Nada. Untung saja di apartemen itu ada penguat sinyal, jadi meskipun dia sudah di dalam lift, masih bisa mengangkat telepon dari seseorang yang sepertinya sudah dekat dengannya. Nada, kau kenapa belum pulang ke rumah sih Didi? Ayah sendirian kan? Didi, ini aku juga baru mau pulang, baru habis nganterin belanjaan customerku, pembokap resek. Nada, ngojek lagi, Didi. Didi menjawab dingin sambil matanya mengikuti nomor lift yang menunjukkan lift sedang melaju ke bawah. Nada, nah ketulah kau kan, ketemu pelanggan resek, gak nurut sih. Didi, apa maksudnya sih kak, nyumpahin aku? Nada, ya abisnya kamu tuh, aku mesti ngomong kayak gimana lagi sih, biar kamu nurut. Ting, Didi, gak usah ngomong apa-apalah kak, aku juga gak ngapa-ngapain kan, aku cuma baru beresin kerjaan dan gak berbuat yang aneh-aneh kok. Berbarengan dengan pintu lift terbuka, Didi keluar sambil dia menjawab. Nada, kau itu ya bebal amat sih jawab mulu. Nada mulai naik emosinya. Nada, aku kan udah bilang kalau kau fokus aja kuliah gak usah mikirin yang lain-lain. Harusnya kau sudah mulai kuliah dari tahun kemarin. Senang banget sih buang-buang waktu. Hah? Ini pak kartu pasnya, saya minta KTP saya. Namun sesaat setelah Nada bicara, Didi tak langsung menimpali. Barulah setelah ia meninggalkan gedung itu beberapa detik kemudian. Nada, Didi, malah diam. Urusanmu di sana udah beres kan? Didi, iya Kak Nada, aku gak buang-buang waktu kok Kak. Nada, apanya gak buang-buang waktu sih? Lihat sekarang apa yang kau lakukan di sana, udah jam segini Apa susahnya sih nurut aja kuliah? Demi masa depanmu juga kok, jaga ayah di rumah, kuliah.
Itu lebih ada gunanya, Didi. Kalau ngojek kayak gitu terus, kau mau jadi apa nantinya? Didi, maaf kak, ini hidupku dan aku udah nentuin kalau aku gak mau berhutang budi terlalu banyak lagi sama kalian. Aku akan kuliah nanti dari uang yang aku udah kumpuli sendiri. Nada, segitu bencinya kah kau sama keluarga Prayoga, sama aku? Kau kenapa sih bikin ribet aja? Didi, bukan benci, tapi aku punya prinsip dan aku ingin hidup dengan caraku, dengan kemampuanku sendiri, bukan dengan berhutang budi dan bergantung sama orang lain. Klik. Anak ini. Biarkan saja, kalau dia tidak mau, tidak perlu dipaksa, Denada. Ingat jantungmu lemah. Dari kapan kau masuk kamar? Kenapa aku tidak mendengarnya, Raditya? Seorang pria datang mendekat pada Nada. Sambil satu tangannya memegangi bahu istrinya dan bibirnya pun memberikan kecupan di dahi Nada. Kau bicara di ruang ganti pakaian dan aku buka pintu kau tak dengar. Kau lagi serius telepon tadi. Maafkan aku, Raditya. Nada bicara sambil menahan sakit di dadanya. Dia juga berusaha berdiri dan dia membantu membuka jas suaminya di saat yang bersamaan. Sudahlah, minum dulu obatnya, taruh jasku. Radit tahu kalau sudah emosi begini, Nada biasanya akan sedikit kambuh jantungnya. Makanya, dia mendekat sudah dengan obat di tangannya. Tadi dia mengambil dari meja rias Nada. Tak perlu, tak enak karena adikmu. Kau istriku, bukan orang lain, ngerti? Kalau kau sakit, aku juga yang susah. Radit juga berusaha untuk menenangkan istrinya. Nada tampak seperti berpikir selesai minum obat. Saat ini dia juga menggerakkan tangannya melepaskan dasi suaminya, tapi belum menarik dasi itu dari kerah baju pria yang mengetahui tentang kegusarannya. Kalau dia mau berusaha dengan kemampuannya sendiri, ya biarkan saja. Dia anak laki-laki. Wajar, dia begitu karena dulu aku pun juga sama seperti itu. Ucap Radit sambil satu tangannya memegangi dagu istrinya sehingga wanita itu pun seakan mendongkak menatapnya. Bagi-bagi brosur itu. Perusahaan telekomunikasi itu adalah wujud dari kinerja kerasku dan kekerasan hatiku untuk tidak mau bergabung pada siapapun. Nada yang tidak mengerti hanya membuang napas di saat yang bersamaan. Cup. Kami laki-laki punya pride. Setelah memberikan kecupan pada Nada, lagi-lagi Radit bicara membuat istrinya memperhatikan matanya. Kami berusaha untuk menunjukkan kalau kami bisa membuat dengan kemampuan kami sendiri. Dan sekarang Didi dalam masa yang seperti itu. Aku hanya takut dia membencimu karena aku salah paham dulu tentang sikapmu dan tentang hubungan kita. Juga tentang ibuku, semuanya Raditya Dia akan kembali kalau sudah waktunya kembali. Dia akan menghubungimu atau menghubungiku dan dia akan berusaha menjadi seseorang yang bertanggung jawab nantinya. Percayalah padaku, itulah proses pendewasaan bagi laki-laki. Kau yakin? Di saat Nada sedang serius bertanya pada suaminya, Radit yang mengangguk sambil bicara tampak tak kalah sesungguh-sungguhnya dalam pembicaraan mereka. Yakinlah, yang aku tidak yakin cuma satu. Apa itu? Tanya Nada yang makin penasaran. Dia menatap suaminya dan pria itu pun mendekat seakan-akan ingin berbisik sesuatu yang penting. Apa lubang sempitmu itu sudah bersih dari si merah tamu bulanan dan bisa dicek kedalamannya? Sakit sih. Kenapa mencubitku, Denata Aprilia? Tak pakai tunggu lama, selesai kalimat itu terdengar di telinga Nada, tangan istrinya pun bergerak mencubit pinggang Radit sambil bibirnya mengerucut. Aku mau ke kamar Riri dan Riri dulu, temenin mereka tidur. Dengan matanya yang membulat, wanita itu pun bersiap untuk melakukan yang dia katakan tadi. Mana bisa kabur kamu? Tapi baru juga Nada mau melangkah, tangan kekar itu sudah berada di pinggangnya sambil bicara begitu.
Dan suami Nada itu mengangkat tubuhnya sehingga kaki Nada pun melayang-layang tak bisa menyentuh tanah. Raditya, turunkan aku. Tidak, sebelum 10 ronde. Kau mau membunuhku, hah? Turunkan, aku masih merah. Aku tidak percaya, kau pasti bohong padaku kan? Coba sini aku lihat. Radit menurunkan Nada dan saat itu juga, mana ada aku bohong, menolakmu itu aku berarti dosa. Aku benar-benar belum habis Raditya. Nada melarang Radit untuk membuka bagian bawah pakaiannya, tapi memang dia mengatakan yang sesungguhnya dan saat itu. Aku tak percaya, Radit ingin mengecek. Tunggu, Nada teringat sesuatu yang penting. Hei Raditya, aku ingin tanya padamu. Dia meminta Radit untuk menatapnya sambil kedua tangan Nada memegangnya. Kau ingin mengulur waktu dengan alasan apa lagi, ha? Protes Raditya tak suka, tapi memang Nada serius, dia ingin bicara sesuatu. Raditya, aku tadi seperti melihat dewa ada di depan rumah kita loh pas mau berangkat kuliah. Mimpi kau, masih saja kau merindukan kekasihmu itu, Kurang apa aku sih? Saat itu juga Nada mencibir, tapi masih sambil memegangi tangan Radit, hanya mimik wajahnya saja yang berubah. Aku serius, aku melihat sepintas, tapi pas aku menengok lagi tidak ada. Sepertinya aku memang benar-benar bermimpi tentangnya, dan mungkin itu semua karena rasa bersalahku Raditya. Ucap Nada yang kini wajahnya tak tenang dan membuat Radit tiba-tiba menelan salipannya. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun untuk bermanuver, Raditya, apa kau sudah menemukan tanda-tanda di mana dewa? Aku ingin minta maaf padanya supaya tenang. Kau sudah mencarinya bertahun-tahun kan? Nada terlihat begitu serius dan memang Radit juga sudah berjanji sejak 2 tahun yang lalu untuk mencari pria itu. Lalu apa yang harus dia jawab pada istrinya? Nada, karena si tamu merah masih ada, sebaiknya kau menemani Riri dan Rere untuk tidur dulu. Aku akan bekerja di ruang kerjaku bersama Sandi. Jawaban yang membuat mata Nada terbelalak dan dengan cepat dia menyambar tangan suaminya yang sudah berbalik arah. Raditya, kau ingin kabur dariku, ha? Nah, gimana pendapat kakak-kakak semua tentang chapter 17 novel Bidadari karya dari Kak Ricci ini? Pastinya buat penasaran kan untuk mengetahui cerita chapter selanjutnya. Bagi yang penasaran, kakak-kakak bisa langsung cek di karyakarsa.com dan cari nama Ricci dan ketemu deh novelnya. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang mau berkesempatan untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya video ini. Dan ketemu lagi dengan saya di chapter berikutnya. Bye-bye. Sehat-sehat selalu ya kak. Semoga kalian selalu bahagia.